Mari kita berdoa bersama-sama. Pray for Jakarta. Dukunglah kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Asa Roma kita tu pertanyaan kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Walaupun di tengah keberagaman, kami mau saling berbagi. Kami percaya kota kami dilawat oleh Tuhan. Turunlah damai Allah, turunlah shalom Allah, turunlah kuasa Allah atas kota Jakarta. Kami bersyukur atas perkenanmu, atas kami umatmu. Boleh dipersekutukan di saudara di Kabupaten Banggai. Oh Tuhan Yesus, biarlah hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau buat menjadi Injil yang terbuka bagi kota Jakarta ini ya Bapak. Tiga tahun menderita sakit paru-paru, tumpah darah, dan hari ini Tuhan sudah menyatakan kesembuhannya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus punya telah nyata. Tuhan Yesus telah menyembuhkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Maka kau akan seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap untuk diluncurkan dan tepat pada sasaran. Kebangkitan, kebangunan terjadi lewat kehidupanmu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima Tuhan Yesus. Tuhan akan menyembuhkan kita. Mujizat sedang terjadi pada saat ini. Shalom. Selamat bergabung kembali dalam acara Pray for City dalam wilayah Jakarta Pusat dan Barat. Mari kita mulai acara ini dengan buka dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur kalau Engkau boleh mengizinkan kami bersama-sama bertemu melalui udara. Berkati Tuhan acara Pray for City, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap alat yang dipakai seluruh jemaat, bahkan
orang-orang yang mendengar Tuhan, Kau jamah melalui kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami menyerahkan acara dari awal ke tengah sampai akhirnya. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya akan membawakan satu kabar baik. Kabar baik yang sedang ditunggu-tunggu oleh dunia. Kita hari-hari mendengar banyak kabar buruk, masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia ini. Masalah COVID-19 yang membuat sungguh-sungguh orang ketakutan mencekam. Kita boleh mengucap syukur kalau saat ini kita akan dengar firman Tuhan yang bertemakan satu nama yang dapat membawa kepada keselamatan. Ya, kita lihat memang virus corona membawa penyakit di seluruh dunia, korban berjatuhan, bahkan banyak membuat orang takut sampai kematian yang jumlahnya banyak sekali. Sekarang sampai sedunia bisa 1 juta. Kita lihat bahwa sesungguhnya banyak orang juga takut, banyak orang yang meninggal. Soal ini masalah problem yang dunia seperti kacau, tidak cukup itu. Bulan ini atau minggu ini negara kita masuk dalam zona krisis ekonomi. Masalah beban bertambah banyak. Sekarang ada yang berkata ada penganggur 3 PHK, pengangguran akan banyak. Tapi kita percaya hari ini apakah sungguh-sungguh ini dari Tuhan? Tuhan, apakah dunia yang semakin hari sepertinya kacau, apakah ini dari Tuhan? Ya, kalau kita lihat ada berita yang sungguh-sungguh indah, kita kembali kepada firman Tuhan. Dalam kitab Kejadian, sesungguhnya Tuhan tidak pernah membuat dunia yang seperti sekarang kacau. Dunia ini menjadi kacau karena satu adalah dosa. Masalah terbesar bukanlah di dunia, bukan hanya COVID, bukanlah krisis, tapi dikatakan dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, ketika melanggar firman Tuhan, ketika memberontak terhadap Tuhan dan mau jadi seperti Tuhan, karena raja si iblis, maka dikatakan manusia jatuh dalam dosa, manusia dihukum, manusia Adam dan Hawa. Adam dengan susah payah dan seluruh laki-laki akan bekerja keras, tanah juga terkutuk, hewan menjadi buas, dan Hawa dengan susah payah dan seluruh wanita di dunia dikatakan bahwa semua melahirkan dengan sakit dan penderitaan. Dan bukan tidak hanya itu, dikatakan manusia diusir dari Taman Eden, sehingga manusia mati secara rohani. Dikatakan manusia putus hubungan dengan Allah. Itu sebabnya dunia semakin hari semakin kacau, dosa demi dosa sampai kepada sekarang. Tanah dunia menjadi kacau, semua penyakit-penyakit, dan dikatakan semua terjadi kekacauan, kerusakan-kerusakan. Manusia semakin jahat. Dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan menjanjikan keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus. Dikatakan, Allah katakan bahwa keturunan si ular akan menemukan tumit. Artinya, belenggu dosa manusia. Dikatakan menjerat manusia seluruh keturunannya. Tetapi firman Tuhan katakan ada janji di awal bahwa keturunan manusia akan menemukan kepala si ular. Dikatakan, kapan itu terjadi? Ketika 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati untuk setiap pelanggaran kita. Dengan kematian itu, firman Tuhan katakan, hai maut, di mana kuasamu, hai dosa? Dikatakan, hanya kuasa maut dikatakan dikalahkan ketika Yesus mati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan dosa manusia. Dengan kematiannya menggantikan dosa kita, seluruh umat manusia. Maka dikatakan kuasa maut dikalahkan, kuasa penyakit dikalahkan, dan dengan bila-bilanya kita sembuh. Firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya kabar baik sudah ada, bahwa ada keselamatan. Ada keselamatan melalui Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Dia. Manusia seluruhnya dosa. Roma 3:23 katakan, semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Maut itu apa? Kematian kedua di api neraka. Saudara manusia ada masalah yang besar. Ketika dikatakan, ketika dosa terjadi di Taman Eden, sesungguhnya manusia mati dalam hubungan dengan Tuhan. Dan manusia umurnya hanya dikatakan dibatasi. Tidak bisa hidup kekal lagi. Firman Tuhan katakan hanya Yesus. Kenapa Yesus? Karena Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan dan Allah. Dialah Tuhan dan Allah, dan Dia manusia 100%, Tuhan 100%.
Firman Tuhan katakan hanya Dia, hanya di dalam Dia. Hanya ada satu nama yang bisa membebaskan kita dalam dosa ini. Menyelesaikan dosa. Saudara, kalau kita mati kapan saja, kita meninggal kapan saja, yang penting apakah kita siap. Ketika kita meninggal, apa kita pasti masuk ke surga? Bukan semoga-moga. Firman Tuhan katakan, Kisah para Rasul 4 ayat 12. Sesungguhnya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan ke manusia kepadanya diselamat. Hanya satu nama, yaitu Yesus. Hanya Yesus satu nama yang membawa keselamatan. Yang menyelesaikan problema di dunia ini. Dunia penuh kacau, masalah dan segala macam. Saudara, hanya di dalam Yesus. Kita ketika meninggal, sesungguhnya kita mendapat kepastian keselamatan. Ketika sungguh-sungguh percaya Dia, kita mendapat kepastian keselamatan. Bukan mudah-mudahan. Dikata firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 6. Yesus katakan, kenapa Dia? Dia katakan dengan pasti, katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa selalu kecuali melalui Aku. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Dikatakan jurang itu karena dosa. Tetapi Yesus katakan, Aku datang ke dunia, Aku adalah jalan menjembatani antara manusia dan Allah. Sehingga manusia bisa ketemu dengan Allah, bertemu dengan Allah, didamaikan dengan Allah, diselamatkan. Hanya satu nama, yaitu Yesus. Dan hanya satu jalan. Firman Tuhan kata, Akulah jalan, kata Tuhan Yesus, kebenaran dan hidup. Hidup yang kekal diberikan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Firman Tuhan dengan jelas, kabar sukacita itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik itu ada di dalam Tuhan Yesus ini. Dunia sadar menantikan, semua menantikan untuk kita menganti dalam kematian. Kematian pertama tidak masalah, tapi kematian kedua jangan sampai kita neraka. Dikatakan kita harus hidup, tidak ada kehidupan di balik kematian. Ya, bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan, caranya simple. Satu, kita akui dosa kita. Dosa keturunan Adam dan Hawa, semua orang telah berbuat dosa, tapi kita juga melakukan dosa hari-hari. Berbohong, mencuri, berzina, pornografi, dan segala macam. Apapun masalahmu, apapun dosamu, Firman Tuhan katakan jika engkau mengaku ya dengan dosamu, jika engkau mengakui, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan dengan jelas, akui dosamu. Yang kedua, beriman, percaya. Dikatakan, firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan. Dia adalah, dikatakan dengan mulutmu engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, dulu selamat. Hatimu percaya, dikatakan engkau akan diselamatkan. Ya, dengan iman juga kita katakan, sebab dengan iman Efesus 2 ayat 89. Bukan dengan perbuatan kita, tapi dengan iman. Yang keempat, katakan firman Tuhan katakan, buka hatimu kepada Tuhan, maka Dia akan menyucikan hidupmu. Aku berdiri muka pintu dan mengetuk. Siapa dengar suaraku, dan mendengar suaraku, aku akan masuk bersama dengan Dia. Engkau akan diselamatkan. Apapun masalahmu, dosamu, Tuhan dengar. Tuhan dengerin. Hari-hari ini, mari, ini hari keselamatan, jangan abaikan. Hari ini, mari kita akan doa. Silakan Pendeta Yesua akan pimpin dalam doa lahir baru. Terima kasih Bapak Pendeta Teddy. Luar biasa. Firman yang sangat luar biasa. Di dalam Yohanes 13, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Ambil tindakan saat ini. Percaya kepada Yesus, maka saudara akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Semua dalam keadaan posisi berdoa. Kita mau berdoa saat ini. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku datang saat ini. Aku mengakui Tuhan, aku adalah orang berdosa.
Ampunilah aku ya Tuhan. Engkau telah datang ke dunia ini, rela mati di kayu salib, menebus aku dari dosa. Sekarang juga, aku menerima Engkau sebagai Tuhan. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan penguasa tunggal dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau telah bangkit dan memberikan hidup yang kekal. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saudara, selamat datang di dalam kerajaan Allah. Setiap orang yang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Lukas 10 ayat 2 dikatakan, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah tuaian kepada yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, saya mau ngajak saudara untuk dapat melayani Tuhan. Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saya berdoa sekali lagi buat saudara. Mari tundukkan kepala. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat saudara-saudaraku yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan, percaya kepada Engkau Tuhan. Biar mereka Tuhan memiliki beban ilahi. Tuhan berikan Tuhan mereka Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyatakan kerajaan dan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan jadikan mereka menjadi pelayan-pelayan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Enos. Terima kasih Bapak Pendeta Yosua. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tema firman Tuhan, yaitu Tuhan penyembuhku. Saudara bisa membuka di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-11, ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca menceritakan tentang seorang pengemis. Pengemis yang dia tidak mempunyai harta yang banyak, dia tidak mempunyai apapun, dia tidak mempunyai segalanya. Dan saudara, bukan hanya pengemis, tetapi dia seorang yang buta, yang tidak bisa melihat seisi dunia ini, saudara. Dan pada saat itu, pengemis itu yang bernama Bartimeus, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus berada di daerahnya. Maka pengemis itu memanggil nama Yesus. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bahkan banyak orang yang menegur dia dan berkata supaya dia untuk diam saja. Tetapi saudara, dia semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka tergeraklah hati Tuhan. Maka Tuhan menyembuhkan dia. Dan Bartimeus kembali bisa melihat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini Tuhan juga akan melakukan mujizat yang sama kepada saudara. Saudara yang sedang sakit,
saudara yang sedang terbaring lemah di tempat tidur, saudara yang sudah memiliki penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh. Hari ini Tuhan Yesus sedang bersama dengan saudara. Tuhan Yesus akan melakukan mujizatnya. Dia akan mengangkat semua penyakitmu dan bilur-bilurnya akan menyembuhkan saudara. Dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan bisa menyembuhkan kita? Yang pertama, kita harus berseru, memanggil nama Tuhan. Ketika Bartimius mengetahui Yesus berada di daerahnya, dia memanggil nama Tuhan. Dia berseru, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bahkan ketika orang menyuruh dia untuk diam, dia semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini berserulah, memanggil nama Tuhan, panggil nama Yesus dari dalam hati saudara. Katakan, Tuhan Yesus, sembuhkanlah penyakitku malam hari ini. Sungguh-sungguh panggil, Tuhan Yesus, sembuhkanlah penyakitku malam hari ini. Maka saudara akan mendapatkan jawaban. Karena Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, dan yang tidak kau ketahui. Saudara, malam hari ini, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil itu bisa terjadi oleh Tuhan. Maka saudara hari ini, malam ini percayalah, bahwa Tuhan akan menjawab setiap seruan doa saudara. Ketika saudara berseru, ketika saudara sedang ada masalah yang berat, ketika saudara sedang mengalami sakit yang berat, ketika tidak ada jalan keluar, ketika persoalanmu sedang berat, maka berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong saudara. Karena firman Tuhan berkata, pertolonganku datangnya hanya dari Tuhan. Dan yang kedua saudara, yang harus kita lakukan adalah kita meninggalkan segala kekuatan dan kehebatan kita. Ketika Bartimius dipanggil oleh Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh Bartimius adalah dia menanggalkan jubahnya dan dia pergi mendekat kepada Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, akhir-akhir ini di masa pandemi COVID-19 tidak ada satupun yang dapat kita andalkan. Saudara mempunyai harta yang banyak, saudara mempunyai kekuasaan, saudara mempunyai kenalan dokter yang banyak, tidak menjamin saudara bisa sembuh dari segala penyakit. Hari ini saudara, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara. Itu sebabnya tinggalkan segala kekuatanmu, tinggalkan segala kehebatanmu, tinggalkan segala kemampuanmu hari ini. Hanya berserah diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakitmu malam hari ini. Maka saudara, lepaskanlah segala dosamu hari ini. Tuhan sedang menantikan saudara untuk datang kepada Dia. Tinggalkan segala cara hidupmu yang lama. Bertobatlah, bertobatlah, dan biarkan Yesus masuk ke dalam hidup saudara malam hari ini. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, undang Yesus malam ini masuk ke dalam hidup saudara. Tuhan akan menguduskan hidupmu, Tuhan akan membersihkan hatimu, Tuhan akan menyucikan hidup saudara, sehingga saudara menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga saudara, saudara harus mempunyai iman yang teguh di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius dan dia bisa kembali melihat, Yesus berkata, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah pengharapan, keyakinan, kepercayaan yang besar bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Malam hari ini saudara, milikilah iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saya. Yakinlah ada kuasa Tuhan terjadi malam hari ini atas hidup saudara. Tuhan sudah membuktikannya dalam segala firman Tuhan. Dia melakukan banyak sekali mujizat saudara. Dia bisa menyembuhkan penyakit yang lumpuh. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Bahkan saudara, Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang yang sudah meninggal. Bahwa hanya kuasa Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong hidup kita hari ini. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini percayalah kepada Tuhan bahwa penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Sungguh-sungguh hatimu datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan sanggup
menyembuhkan hidup saudara. Kuasa Tuhan itu tetap sama. 2000 tahun yang lalu Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, maka malam hari ini juga kuasa Tuhan yang sama sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Saudara yang terbaring remah di rumah sakit, saudara yang terbaring karena penyakit COVID-19, atau penyakit saudara yang sudah lama tidak sembuh, atau saudara sudah divonis dokter bahwa hidup saudara tidak akan lama lagi, malam hari ini percayalah, milikilah iman, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Percayalah, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Bilur-bilur Tuhan, kuasa Tuhan akan mengangkat penyakit saudara, dan hari ini segala penyakitmu akan sembuh karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan saudara. Dan biarlah saudara, malam hari ini kita akan berdoa untuk kesembuhan agar segala penyakit kita malam hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu saya mengundang untuk hambanya Bapak Evangelis Dani Niolaka untuk memimpin kita di dalam doa kesembuhan. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Enos yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita sangat-sangat diberkati oleh firman-Nya. Sebelum kita berdoa, saya akan mengajak kita untuk sama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Di sana dikatakan demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya saudara sudah disembuhkan. Amin. Percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus saudara sudah menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Dengan demikian, saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia mampu menyembuhkan segala jenis sakit penyakit. Dengan demikian, mari kita percaya dengan iman dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah meneguhkan iman kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa hanya melalui bilur-bilur Yesus kami dapat disembuhkan dari segala jenis sakit penyakit. Saat ini hamba berdoa untuk saudara-saudari yang ada di rumah yang sedang dalam keadaan sakit. Baik itu sakit jantung, paru-paru, atau diabetes, bahkan stroke ataupun tuli. Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Begitupun dengan saudara-saudari kami ya Tuhan yang sakit pinggang ataupun yang kena COVID-19. Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, kiranya Engkau menyembuhkan mereka dari setiap sakit penyakit yang mereka derita. Dan kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Nama Tuhan saja yang diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami sudah menerima kesembuhan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berikut waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Prasetyo. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Evangelis Dani Niolaka. Terima kasih bahwa puji Tuhan saudara, tadi kita sudah berdoa untuk kesembuhan. Saudara, tetaplah saudara percaya bahwa kuasa Tuhan dapat terus bekerja dimanapun saudara berada. Dan dengan iman saudara, saudara dapat dijamah oleh Tuhan Yesus. Saat ini saudara dapat melihat akan nomor-nomor telepon layanan doa yang tertera di layar saudara. Dan bagi saudara yang memiliki permohonan doa dan juga rindu untuk didoakan, saudara dapat menghubungi nomor-nomor telepon layanan doa yang tertera di layar saudara. Dan bagi saudara yang disembuhkan, saudara dapat menyaksikan kesembuhan saudara dengan menghubungi nomor-nomor layanan doa tersebut. Dan bagi saudara yang juga telah sembuh dan diberkati Tuhan melalui acara Pray for Cities hari ini, saudara dapat kembali
ke gereja saudara masing-masing dan menjadi berkat dan juga kesaksian bagi gereja saudara. Dan disampaikan juga bahwa saudara masih dapat menghubungi nomor-nomor telepon layanan doa yang tertera di layar saudara, walaupun acara Pray for Cities hari ini telah usai. Dan akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk menerima telepon saudara dan juga untuk melayani dan mendoakan saudara. Baiklah saudara, kita akan lanjutkan acara Pray for Cities dan kita akan berdoa untuk doa bagi bangsa dan negara dan juga berdoa untuk kota Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosua dan juga Bapak Pendeta Evangelis Dani Neolaka. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu atas bangsa kami, kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat kota kami, kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Berkatilah ya Tuhan, berkat keselamatan, berkat keamanan. Tuhan curahkan atas kota kami. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Tuhan yang intervensi, Tuhan yang terus melawat kota kami. Ada banyak Tuhan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kota kami tercinta ke dalam tangan Tuhan. Berkati semuanya penduduknya, masyarakat yang baik, yang toleransi, yang dapat menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Karena kami adalah satu dalam rumah Pancasila NKRI. Kami mengucap syukur. Tuhan berkati perekonomian. Berkati para pemimpin kami, Wali Kota Jakarta Barat, Wali Kota Jakarta Pusat. Tuhan memberkati. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami juga saat ini datang dan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, bersama dengan para kabinetnya, di dalam setiap tugas, tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka, dan juga setiap program yang telah ditetapkan, agar mereka mau dapat mengerjakannya semuanya untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga tak lupa berdoa untuk setiap rumah sakit dan para dokter bersama tim medis yang sedang merawat pasien COVID-19. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau lawat mereka oleh bilur-bilur Yesus, agar mereka menerima kesembuhan daripada Engkau. Mereka sembuh, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejahterakan bangsa kami, sejahterakan kota kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tadi kita sudah berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan juga bagi kota Jakarta Pusat maupun Jakarta Barat. Percayalah saudara, bahwa setiap seruan doa yang kita naikkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan juga akan menolong bangsa kita. Saudara, sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa pemerintah adalah yang Tuhan telah tetapkan untuk memimpin bangsa kita dan bagi kesejahteraan kita. Karena itu saudara, mari saudara kita patuhi akan pemerintah juga. Saudara, ya saudara, satu lagi, dan kami sampaikan juga bagi saudara, bahwa saudara, bagi yang membutuhkan akan permohonan doa, dan juga untuk rindu didoakan, saudara dapat menghubungi nomor-nomor telepon layanan doa yang tertera di layar saudara. Dan bagi saudara yang sembuh, saudara dapat menyaksikan kesembuhan saudara dengan menghubungi nomor-nomor telepon layanan doa tersebut. Dan saudara, bagi saudara yang sembuh dan juga diberkati
melalui acara Pray for Cities pada hari ini, saudara dapat kembali ke gereja saudara masing-masing dan menjadi berkat dan juga kesaksian bagi saudara. Dan disampaikan juga bahwa saudara masih dapat menghubungi nomor-nomor telepon layanan doa yang tertera di layar saudara. Dan saudara, walaupun acara Pray for City hari ini telah berakhir, tapi saudara, nanti akan ada tim-tim doa dan hamba-hamba Tuhan yang siap menerima telepon saudara dan akan siap melayani dan juga mendoakan saudara. Saudara, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara Pray for City hari ini. Saudara, kita akan menutup acara Pray for City hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau yang melawat kami dengan firman-Mu. Engkau yang telah berkata kepada kami bahwa keselamatan hanya daripada Engkau Tuhan. Dan pada hari ini kami berdoa agar acara Pray for Cities ini Tuhan boleh memberkati akan bangsa dan negara kami. Memberkati setiap orang-orang yang menyaksikan akan acara ini. Bahkan mereka yang sakit boleh disembuhkan dan mereka boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini. Dan Engkau ya Tuhan yang mempersatukan gereja-gereja. Boleh saling bergandengan tangan. Boleh menjadi terang. Dan boleh menjadi garam dan pelita di bangsa kami Tuhan. Dan menjadi berkat di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara sekalian. Saat ini kita sedang ada di dalam masa new normal. Mari kita taati peraturan-peraturan pemerintah bagi kita. Sesering mungkin kita mencuci tangan. Dan juga menggunakan masker saat kita keluar rumah. Dan juga kita menjaga jarak dengan yang lain. Dan juga menjaga kesehatan tubuh kita. Saudara, yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan, bahwa pemerintah adalah yang telah Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin bangsa kita. Dan juga bagi kesejahteraan kita bersama. Karena itu, mari kita taati bersama. Untuk jadwal-jadwal Pray for City selanjutnya akan diselenggarakan acara Pray for City Jakarta Timur pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Pray for City Nusantara pada hari Jumat, 2 Oktober 2020 pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal-jadwal tersebut juga tertulis di dalam media-media sosial yang saat ini tertera juga di layar saudara. Baik itu media sosial YouTube, Facebook, Twitter, dan juga Instagram Pray for Cities. Saudara-saudara dapat memfollow akan media-media sosial tersebut dan mendapatkan informasi-informasi acara Pray for Cities selanjutnya di seluruh Indonesia. Dan juga saudara dapat menyaksikan akan acara Pray for Cities yang telah berlangsung sebelumnya. Demikian rangkaian Pray for Cities hari ini. Dan kita akan bertemu kembali di acara Pray for Cities selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.
Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Pertolongannya disediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Berikut ini adalah kesaksian kesembuhan yang dialami oleh Bapak Joni yang mengalami mujizat kesembuhan di acara Pray for Jakarta. Waktu tahun akhir 2011, suami saya sakit stroke. Tiba-tiba dia lagi nonton TV, atau lemas badannya. Terus dia tidak bisa bangun, dia minta tolong sama saya nggak kuat. Lalu saya dibantu oleh tetangga, dibawa ke dokter umum, terus diobati sama dokter. 2 hari lagi pergi lagi ke dokter, terus tidak diobatin lagi, disuntik, terus tidak perubahan. Saya bingung ya, bagaimana lagi saya harus bawa suami saya. Ada orang bilang kayak ke aku puntur, juga tiada perubahan. Waktu sakit di rumah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Berak pun saya yang urus. Mandi pun saya mandiin. Makan saya suapin. Pokoknya dia udah terlentang aja. Nggak bisa duduk. Duduk pun didudukin sama saya, sama anaknya. Karena minum obat setiap hari, telinga suami saya sebelah kiri menjadi kurang mendengar. Pada pertengahan tahun 2012 sampai 2013, Bapak Joni harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Karena kondisi yang tidak mengalami perubahan, Bapak Joni menjadi putus asa. Ada berita dari Ibu Maria bahwa di Jalan Biak tuh ada KKR kesembuhan. Terus saya bawa suami saya ke sana. Pada 31 Mei 2013, Bapak Joni datang ke acara Pray for Jakarta yang diadakan di lapangan Fik Biak dalam keadaan stroke dan kurang pendengaran. Bapak Joni datang pada Tuhan dengan segenap hati. Dan pada saat doa kesembuhan, mujizat terjadi. Bapak Joni bertindak dengan iman dan ia dapat berjalan tanpa tongkat. Bapak ini mengalami stroke, tetapi sekarang setelah didoakan, tongkatnya tidak berfungsi lagi. Yesus sudah menyembuhkan. Silakan jalan, Pak. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Setelah KKR di Jalan Biak, suami saya stroke-nya sembuh. Tadinya pakai tongkat, sekarang udah nggak pakai tongkat. Namun telinganya kurang dengar gitu. Makan ya, Pak. Pak. Lalu saya bawa ke THT, tetap aja nggak ada perubahan. Makin lama, makin parah. Kalau saya ngomong harus dengan teriak-teriakan, suka berantem. Saya kayaknya bagaimana ya? Saya putus asa kayaknya. Saya rumah tangga, suami saya sakit, telinganya kena begitu. Terus kemarin ada KKR di Jalan Proklamasi. Saya ajak suami saya untuk didoakan. Dan pada tanggal 31 Juli 2015, Bapak Joni kembali datang ke acara Pray for Jakarta yang diadakan di lapangan Proklamasi untuk mendoakan telinganya yang kurang pendengaran. Mujizat kembali terjadi. Pada saat didoakan, telinganya tiba-tiba dapat mendengar dengan jelas. Pak Joni sudah 2 tahun pendengarannya kurang jelas. Tapi malam hari ini dia mengalami mujizat. Dia mengalami mujizat, sudah disembuhkan. Oke, kita akan tes. Oke, kita akan tes. Pak Joni akan tes ya. Oke, tutup telinga yang ini ya. Oke. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan Pak Joni? Pak Doni. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pak beli es, Pak. Ya. Es apa? Es sirup aja, Pak.
Tuhan, terima kasih Tuhan, ingat yang baik, kasih yang baik.